Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid Alfian dengan NIM 0522288024 Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk soalnya, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya adalah di kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Kemudian di kantor cabangnya total perangkat ada 20 dan koneksi WAN di kantor pusat. Alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0/24. Kemudian untuk soal nomor 1, desain subnetting. Poin A, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia. B, tentukan subnetting alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang digunakan untuk setiap subnet. C, pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di sini untuk mengalokasikan subnet yang terbaik adalah mulai dari kebutuhan perangkat terbesar hingga terkecil untuk menghindari tumpang tindih alamat. Di sini untuk departemen penjualan kebutuhannya ada 50 host, kemudian ditambah dengan network 1 host dan broadcast 1 host. Jadi total 52 dan di sini saya menggunakan /26 di mana maksimal hostnya yang bisa ditampung 64. Dengan begitu, dengan network address-nya 192.168.10.0, usable range-nya 192.168.10.1 hingga 10.62. Kemudian untuk broadcast address-nya di 192.168.10.63. Kemudian di departemen pemasaran kebutuhannya adalah 30 host dan beserta network dan broadcast masing-masing 1 dengan total 32. Jadi di sini saya menggunakan /27 dengan network address-nya yaitu 192.168.10.64. Kemudian usable range-nya di 192.168.10.65 hingga 10.94 dan broadcast address-nya di 192.168.10.95. Kemudian di kantor cabang kebutuhannya adalah 20 host dengan network dan broadcast total 20. Di sini pun saya menggunakan /27. Kemudian untuk networknya menggunakan 192.168.10.96, usable-nya di 192.168.10.97 hingga 10.126. Kemudian untuk broadcast address-nya di 192.168.10.127. Kemudian di departemen TI kebutuhannya adalah 10 host dengan network dan broadcast total 12. Di sini saya menggunakan /28 dengan maksimal hostnya adalah 16. Kemudian network address-nya di 192.168.10.128. Usable range-nya di 192.168.10.129 hingga 10.142. Kemudian broadcast address-nya di 192.168.10.143. Kemudian di server kebutuhannya 5 host dengan network dan address totalnya 7. Di server seharusnya menggunakan /29 cukup dengan sisa hostnya 1, namun di sini saya menggunakan /28 karena untuk memberikan ruang bagi perusahaan kelak untuk menambahkan server sehingga tidak perlu repot untuk re-addressing ataupun bisa juga nantinya digunakan untuk server cadangan ataupun server aplikasi baru. Di sini server menggunakan /28 dengan network address 192.168.10.144. Kemudian display-nya di 192.168.10.145 hingga 10.158 dengan broadcast address di 192.168.10.159. Kemudian link 1 kebutuhan hostnya 2 dengan network dan broadcast total 4. Di sini saya menggunakan /30. Dengan
dengan network address 192.168.10.160. Kemudian disebelahnya di 192.168.10.161 hingga 10.162 dan progresnya di 192.168.10.163. Itu tadi untuk subnetting soal nomor 1. Kemudian di soal nomor 2, tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meluruskan lalu lintas antar subnet. Kemudian tabel harus menentukan alamat tujuan, subnet mask, next hop, atau antar muka keluar yang digunakan. Untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang, di sini saya asumsikan IP router kantor pusat adalah 192.168.10.161. Kemudian IP router kantor cabang di 192.168.10.162. Di sini untuk router kantor pusat sudah mengenali subnet sales, marketing, IT, server, serta kebutuhan langsung karena terhubung langsung. Router ini hanya perlu diarahkan menuju subnet kantor cabang. Jadi di sini destination network-nya adalah 192.168.10.96 dengan subnet mask 255.255.225.224. Next hop-nya di 192.168.10.162 atau di IP kantor cabang. Di sini adalah jalur menuju jaringan kantor cabang. Kemudian untuk tabel routing di kantor cabang perlu mengetahui cara mencapai seluruh departemen di kantor pusat, bisa menggunakan specific routing atau satu summary route untuk efisiensi. Di sini yang pertama, destination work 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian interface 192.168.10.161 adalah jalur menuju departemen pemasaran di pusat. Kemudian destination network yang kedua adalah 192.168.10.64 dengan subnet mask 255.255.255.224. Interface-nya 192.168.10.161. Di sini adalah jalur menuju departemen pemasaran di pusat. Kemudian destination network yang ketiga 192.168.10.128 dengan subnet mask 255.255.255.240. Interface-nya 192.168.10.161 sama. Di sini adalah jalur menuju departemen TI di pusat. Kemudian destination work yang keempat adalah 192.168.10.144 dengan subnet mask 255.255.255.240. Next hop atau inversinya sama 192.168.10.161 dan di sini adalah jalur menuju server. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.